وجاه المصطفى ورجالينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى ورجالينا والحمد لله رب العالمين كده بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خلف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأقرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تقلبني في التفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عبده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa asaba 'alal a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jemaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, disayangi Allah dan diberkahkan semua urusan, segala urusan dunia dan akhirat, dan dibukakan segala pintu kemudahan, dijauhkan dari berbagai macam bentuk kesulitan, dikaruniakan ketenangan, dan kemudian menyebar ke berbagai anggota tubuhnya hari-harinya dengan wasilah nasihat-nasihat. Semoga kehadiran kita, keistiqomahan kita di majelis malam Sabtu ini menjadi satu upaya amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercatat di dalam catatan amal soleh yang menghasilkan taufik dan kemudian menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hari ke hari, waktu ke waktu, dan seterusnya sepanjang usia kita, sehingga kita ketika meninggalkan dunia ini dalam catatan orang-orang yang membawa keislaman atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teristimewa kita sama-sama memohon berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan pengajian kita, kehadiran kita di majelis ilmu ini. Semoga guru-guru kita, khususnya Ayahanda Ribana Abdullah Halidrus dan juga Pak Haji Abdul Aziz selaku Amir di masjid yang kita cintai ini, dan semua para pengurus, para takmir masjid, dan juga jamaah-jamaahnya, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Semoga semuanya tanpa terkecuali mendapat pandangan yang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang menghasilkan rahmat, menghasilkan taufik, yang menghasilkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan paparan Imam Al-Ghazali dalam kitab Kashafatul Qulub ini pada bab yang ke-13, yaitu tentang amanah. Tawasul. Oh iya, Fatihah kelewat. Kita Fatihah sama-sama. Al-Fatihah takbiritu ila wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa kiramati muslimin wa rabbihim wa lahumil muslimin wa sallallahu alaihi wa malaikatul muqarrabin wa ulama ilmin minan musannifin wal qura wal muhaddisin, khususan Sayyidina wa imam Abu Bakar al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali
أن الله يدعو علينا من الله وبركاته وكرامته وسرنا وفاتنا في دين الدنيا وعلى رسول الله وأبينا وأمهاتنا وجدنا وجلسنا وأمنا وأماتنا ولنا ولنا وجبتنا علينا أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات أهل مسجد مجاهدين bukit alam masyarakat muslimin dan muslimat amin amin makan halal di masyarakil ardi bariha wa bariha Allah yarhamhum wa yaghfiruna wa jalal ma'ana jannata ma'wa bil hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babul mu'minu ala kulli khuluqin laisal khiyanah wal kidbu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairi ma lam tura bi khairin ma lam taral amanah muganniman wa shadaqatun mukraman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila man itmanaka wa la takhunna man khanaka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'minu ala kulli khuluqin. Seorang mukmin terbentuk wataknya pada berbagai akhlak, pada berbagai kepribadian. Jadi berbagai kepribadian dibentuk, diwatakkan, dijadikan tabiat orang beriman, kecuali khianat dan dusta. Jadi khianat yang dusta ini tidak dibentukkan wataknya kepada orang beriman. Berarti khianat dan dusta bukanlah pribadi orang beriman. Gitu. Maka dalam hadis lain dikatakan bisa jadi kalau khianat, selama ada khianat maka nilai keimanannya turun. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang manakala ia masih khianat dan berdusta. Dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin. Kebaikan tidak akan pernah berhenti, datang, tiba, turun, menghampiri, didapatkan oleh umatku. Jadi umat Nabi berarti kita nih semua akan terus menerus dalam kebaikan. Malam tarol amanah, syarat selama umatku tidak memandang amanah sebagai azam untuk mengambil keuntungan dan sedekah dijadikan sebagai suatu kerugian. Berarti umat Islam secara umum semua, katakanlah kita ini, selama kita masih memandang amanah sebagai suatu keuntungan, artinya amanah ini dijadikan keuntungan, bukan dijaga, bukan disampaikan, bukan diberikan kepada yang haknya, dan menganggap sedekah sebagai suatu kerugian. Jadi kalau sedekah itu merasa takut rugi, karena dianggap sedekah merugikan. Nah, maka kebaikan dari kita umat Islam ini menjauh. Lantas kita sulit terus. Ya. Gitu. Karena menyeluruh. Artinya bukan hanya personalnya, secara keseluruhan. Nanti yang pelakunya pengaruh nantinya kepada yang lain. Berarti amanah dan
Sedekah itu memang tanggung jawab kita bersama secara umum, yaitu umat Islam. Untuk pribadinya merugikan kita sendiri. Secara umum merugikan juga yang lain. Waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abdil amanah, sampaikanlah amanah olehmu, tunaikan amanah, jalankan amanah. Ilaman i'tamanat, kepada orang yang memang membebankan amanah atau yang mengamanahkan kepadamu. Jadi kepada yang berhak menerima amanah, sampaikan amanah. Wala tahuna, jangan coba-coba sekali-kali khianat. Man khonaka, kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi ketika ada yang berkhianat kepada kita, jangan balas yang khianat. Ketika ada yang memberikan amanah, membebankan amanah kepada kita, sampaikan amanah itu. Wa fi sahihain, dan juga disebut di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah, yang diterima dari Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salatun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, bila ia berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila ia berjanji ia tidak memenuhi janjinya. Wa idza tamana khana, bila mana ia mendapatkan amanah ia khianat. Jadi yang 3 ini adalah tandanya orang yang munafik. 1, kalau ngomong tidak jujur. 2, kalau berjanji suka entar lagi, kalau janji Senin entar Kemis entar Senin, gitu. Tidak tepat janji. Kalau mendapat beban amanah, khianat, artinya amanah tersebut tidak disampaikan. Nah, ini maknanya amanahnya luas. Nanti insya Allah di penghujung ini ada rinciannya. Ai idza tamanah ahadun bi kalimatin khanah bi ibsaiha linnas, yaitu Imam Ghazali memberikan uraian penjelasan yang lebih spesifiknya, bila mana ada seseorang mengamanahkan kepadanya bi kalimatin, dengan 1 kalimat, bukan barang, kalimat, ucapan, khanahu, ia berkhianat, ia cedera. Bi'ibsaiha linas, dengan cara disampaikan, ditebarkan kepada orang-orang. Si ini begini, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya, gitu. Karena aku dibilangin jangan bilang siapa-siapa. Tapi dia masih ngomongnya gitu lagi, jangan bilang siapa. Jadi yang namanya amanah itu walaupun dalam hal kalimat harus dijaga kuat. Nah, kalau untuk hal kalimat ini sepintas ya enteng. Tapi bukan masalah enteng atau beratnya. Tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa amanah itu harus dijaga. Terlepas besar dan kecil nilai dari amanah itu. Awadiatin, atau
seseorang menitipkan sesuatu padanya, khanahu, ia pun berkhianat. Artinya amanah tersebut tidak dijaga. Biin kariha, bisa jadi dengan pengingkarannya, bahwa barang ini bukan barang dia, ini barang saya. Misal, oh si fulan ini, dia ini enggak menitipkan itu bukan miliknya. Misal, itu diingkari kepemilikan orang yang mengamanahkannya. Wa adami hifdhiha, atau dengan cara tidak dijaga amanahnya, barangnya. Kalau barang termasuk penggunaan pemakaian kita yang mendapat menerima beban amanah terhadap barang tersebut, itu pun menjadi termasuk kepada suatu pengkhianatan terhadap amanah. Au istamalaha bighairi idnih, atau menggunakannya tanpa seizin pemiliknya, itu pun sama khianat terhadap amanah. Fahibdul amanah, maka menjaga amanah sifatul malaikatil muqarrabin, adalah sifatnya para malaikat muqarrabin. Wal anbiya, juga sifatnya para nabi. Wal mursalin, juga sifatnya para rasul. Wasimatil abrar, dan adatnya para auliyanya Allah, orang-orang bersih jiwanya. Al-muttaqin, orang-orang yang takwa. Jadi amanah sifatnya para malaikat, sifatnya para wali, para anbiya, para nabi, para rasul, dan para auliyanya Allah dan orang-orang yang bertakwa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian agar kalian menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada pemilik dari amanah tersebut. Qala mufassirun, para ulama ahli tafsir para ulama ahli tafsir berkata, hadhil ayat mustamilatun ala katsirin min ummahati syar'i wal mukhatab biha umumul mukallafin al-agulat wa ghairihim. Ayat ini, kata ulama ahli tafsir, tadi disebut di dalam ayat innallaha ya'murukum bil adli, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menyampaikan amanah kepada ahlinya. Nah, kum ada kaf khitab jama, kum, kalian semua. Nah, ulama ahli tafsir mentafsirkan ayat ini mencakup kepada kebanyakan min ummahati syar'i, dari berbagai induk syariat, wal mukhatab biha, dan yang kena khitab, yang menjadi sasaran pembicaraan atau ucapan Allah tersebut adalah umumul mukallafin, orang-orang yang mukallaf secara umum. Orang mukallaf itu yang sudah akil balik, terutama laki-laki yang sudah sampai pada batasan balik. Kalau laki-laki usia 15 tahun rata-ratanya, atau sudah ihtilam. Ihtilam itu apa ya? Mimpi dengan lawan jenis, ya, ihtilam. Atau udah keluar mani,
Itu ciri-ciri baligh. Artinya sudah wajib menjalankan perintah-perintah syariat, sudah wajib sholat, sudah wajib puasa, itu berarti baligh. Nah, khitab yang kena khitab, sasaran dari ucapan Allah, dari ayat Allah ini adalah umumul mukallafin, orang-orang mukallaf secara umum. Jadi semua, entah itu yang masih muda, entah itu yang dewasa, yang sudah tua, yang kaya, yang miskin, rakyat biasa, pejabat, seorang yang sudah berumah tangga atau juga yang belum berumah tangga, secara umum. Orang kampung, orang kota, pekerja ataupun pengangguran, umum, kena semua. Al-wulat, terutama para pemegang otoritas kekuasaan, para pemilik kekuasaan, para pemilik kewenangan, seperti suami dalam lingkup rumah tangga, seorang bapak bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya, terhadap istrinya, seorang penguasa terhadap rakyatnya, seorang pejabat terhadap bawahannya, di wilayahnya, wagarihim dan lain-lain. Nah, ini yang kena khitab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menurut ulama ahli tafsir. Berarti anak adalah amanah bagi bapaknya, istri adalah amanah bagi suaminya, rakyat adalah amanah bagi pimpinannya, bagi penguasanya, pejabatnya. Secara umum dalam negara nih, dalam satu negara berarti semua rakyat, contoh misal rakyat Indonesia adalah amanah bagi presidennya, terus secara struktural ke bawah. Satu desa, rakyat satu desa adalah amanah bagi kepala desanya, rakyat satu kecamatan adalah amanah bagi camatnya, satu kabupaten amanah bagi bupatinya, terus dalam struktur terbawah terendah rumah tangga sudah tadi disampaikan. Dan dalam rumah tangga, dalam keluarga ada bapak, ada istri, ada anak. Nah, anak dan istri amanah bagi suaminya. Anak bagi amanah juga bagi istrinya. Jadi istri membawahi amanah anak-anaknya. Tapi tarbiyat dalam segi pengurusan. Nanti ada rinciannya lagi di belakang lebih jelas. Nah, istri nanti di bawah wewenang suami, bukan wewenang, di bawah kuasa suami. Jadi suami mencakup istri dan anak-anaknya tuh amanahnya. Fayajibu alal wulat, maka wajib kepada para penguasa, baik itu yang terendah, yang paling bawah, contoh misalkan kepala desa, terus sesuai strukturalnya sampai ke atas, masing-masing tanggung jawabnya. Insaful madlum, harus membantu orang yang terdolimi, membantu menolong orang yang teraniaya. Wa idharu haqqihi, dan memperlihatkan haknya, hak orang yang teraniaya tersebut. Wadalik, dan itu amanatun, adalah amanah. Ya, orang yang teraniaya ini termasuk bagian dari amanah yang harus dijaga dan dijalankan haknya oleh penguasa. Wahibdul amwalil muslimin, termasuk menjaga harta orang-orang muslim. La siyamal yatama, termasuk juga harta anak-anak yatim. Wa yajibu alal ulama, nah wajib bagi ulama,
wajib terhadap ulama. Siapa ulama? Ulama itu orang yang sudah mengetahui, yang sudah paham, sudah mempelajari berbagai macam bidang studi keilmuan, baik itu yang usul maupun yang furu', baik yang pokok juga cabang-cabangnya, sekurang-kurangnya mutafanin, sudah memahami berbagai macam bidang studi keilmuan dalam syariat Islam yang 12 pan ulama. Jadi seorang yang sudah alim, sekurang-kurangnya terhadap masalah-masalah yang dohir, masalah-masalah yang umum terjadi. Nah, wajib bagi ulama taklimul awam, mengajarkan kepada orang-orang yang awam, kepada masyarakat luas yang tidak paham, disampaikan pengajaran kalau begini aturan syariat Islam itu seperti ini, dijelaskan, disampaikan. Ahkam dinihim, pertama hukum-hukum agamanya disampaikan, yang wajib, yang makruh, yang haram, yang sunnah itu seperti apa, dijelaskan di sini. Fahiyya amanatuh tiar, fahiyya amanatun. Nah, hal tersebut, menyampaikan pelajaran-pelajaran, menjelaskan hukum-hukum agamanya tersebut adalah amanah bagi ulama. Ikhtara li hifdhihal ulama, yang ulama sudah menjadikan pilihan untuk menjaganya. Wa yajibu 'alal walid, dan wajib terhadap bapak. Seorang bapak wajib riayatu walidih, riayatu waladih, harus menjaga, mengayomi anaknya. Bihusni ta'dib, dengan cara didikan yang baik. Maka para orang tua harus belajar juga cara mendidik anak itu seperti apa. Apa saja yang harus pertama kali disampaikan, diajarkan kepada anak, yang wajib harus didahulukan, itu harus belajar. Karena kewajiban mendidik sesuai manhaj yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang berdasarkan baik menurut kita secara akal. Dalam hal didikan pun kita harus bermanhaj kepada caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mendidik? Bagaimana cara didikan dalam Islam, gitu. Huwa amanah indah, karena menjaga anak, mendidik anak ini adalah amanah bagi seorang bapak. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pengayom, dan masing-masing dari kalian itu ada pertanggungan jawabnya dari apa yang dia ayomi, yang dia urus. Berarti kalau bapak mengayomi anak, nanti anak ini ada pertanggung jawabannya. Termasuk tadi di bawah rakyahnya seorang bapak, ya anak dan istri. Gitu. Rakyahnya seorang istri, harta barang suaminya. Apa yang ada di rumah tangga itu rakyahnya istri. Berarti sekecil barang apapun barang suami, itu istri harus jaga. Walaupun menurut dia itu bukan barang berharga, tapi wajib menjaganya. Ini perintah agama. Apa yang disenangi suami harus dijaga, walaupun dia nggak senang. Kenapa? Karena rakyahnya istri itu
Malu jaujiha, harta suaminya. Milku jaujiha, apa yang dimiliki oleh suaminya. Nah, dia sendiri si istri termasuk anaknya raiyahnya sang suami. Wabi Zuhri Riyad, wallahu a'lam. Waktunya udah habis ya. Insya Allah ke depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, afiat, bisa duduk kembali. Hadirin majelis ini ada nawakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa di sini dengan doa. Ya Rabbana darabna fi anna darabna wa anna asrafna ala asrafna wajib alaina tawba taghsilu kulla haba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الجيران وكل ذي محبة أو غيرة أو صفة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسماء فضلا وجودا مهما لقيت سبي منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه الربي وآله وصحبه عباد الغسيسوي والحمد لله بالباطل والتعالي والحمد لله بالباطل والتعالي ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد يا قائل الجلال يا كاشف الغم يا من الذي يغفر ويرحم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma